Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Mohon izin, saya akan memandu bagaimana Bapak Ibu dapat membuat target rencana pengelolaan kinerja kepala sekolah tahun 2025 yang sudah di-share melalui Spreadsheet. Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu akan disajikan 5 sheet. Yang pertama biodata kepala sekolah, yang kedua rapot pendidikan, pada poin D.3 yaitu kepemimpinan instruksional. Kemudian yang ketiga adalah target 1 berkenaan dengan aspek kepemimpinan instruksional kepala sekolah. Kemudian yang keempat adalah target 2 berisi tentang pengembangan kompetensi kepala sekolah. Dan yang kelima target 3 berisi perilaku kinerja kepala sekolah. Kita akan mulai dari biodata kepala sekolah. Bapak Ibu bisa lihat di sini kolomnya ada nomor, kemudian nama sekolah. Bapak Ibu bisa mencari di mana sekolah tempat Bapak Ibu berdinas. Kemudian NPSN sekolah, nama kepala sekolah, NIP dan NUPTK. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk mengisi dan melengkapi kolom-kolom tersebut sesuai dengan yang sebenarnya. Saya akan berikan contoh cara pengisian NPSN dan NIP atau NUPTK. Pada kolom NPSN, maka Bapak Ibu diharapkan mengetikkan dulu koma di atas seperti ini Bapak Ibu, supaya angka yang Bapak Ibu masukkan tidak berubah. Saya akan coba memasukkannya misalnya ya. Seperti ini. Nah Bapak Ibu, jika sudah maka Bapak Ibu lihat nama Bapak Ibu beserta gelar apakah sudah sesuai atau belum. Jika belum silahkan diperbaiki. Berikutnya adalah NIP atau NUPTK. Sama seperti pengisian NPSN, Bapak Ibu dimohon untuk mengetikkan dulu koma di atas baru NIP Bapak Ibu. Seperti ini misalkan, agar angka-angka tersebut tidak berubah. Jika sudah sesuai, kemudian Bapak Ibu bisa beranjak pada sheet yang kedua yaitu raport pendidikan khususnya pada D.3. Pada raport pendidikan tahun 2025 ini Bapak Ibu akan disajikan hanya pada bagian D.3 yaitu terkait dengan kepemimpinan instruksional. Di sini Bapak Ibu akan disajikan sub-subnya yaitu dari D3.1 sampai dengan D3.3. Nah, nilainya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Bapak Ibu bisa menganalisis nilai-nilai mana yang sudah dinyatakan baik atau kurang. Ini adalah targetan yang Bapak Ibu bisa lakukan atau harus dilakukan pada kinerja kepala sekolah tahun 2025. Pada sheet ini hanya dijadikan sebagai panduan saja untuk mengisi target-target berikutnya. Pada sheet yang ketiga, yaitu target 1, berisi aspek kepemimpinan instruksional atau aspek kepemimpinan pembelajaran berdasarkan rapot pendidikan 2025. Bapak Ibu, di sini disajikan beberapa kolom ya Bapak Ibu. Ada nama sekolah. Di sini Bapak Ibu dapat melihat nama-nama sekolah, instansi Bapak Ibu. Berikutnya kolom yang berikutnya adalah nama kepala sekolah. Pastikan nama Bapak Ibu beserta gelar itu sudah tepat. Kemudian raport pendidikan tadi yang ada di sheet 2 D3 berkaitan dengan kepemimpinan instruksional di mana ada 3 sub. Kemudian indikator dalam raport pendidikan khususnya D3 terkait dengan kepemimpinan instruksional, indikatornya ada 8 Bapak Ibu. Nah, cara mengisinya adalah di sini sudah dijelaskan. Silakan pilih satu indikator saja yang menjadi target praktik kinerja kepala sekolah. Bapak Ibu dapat mendasarkan pilihan ini ada 3 pendasarannya. Yang pertama, pada nilai terendah raport pendidikan di D3
Yang kedua, target kinerja yang memungkinkan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu September sampai dengan Desember 2025. Dan yang ketiga, keinginan pribadi untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan yang Bapak Ibu pimpin. Jadi silahkan pilih dari 3 ini salah satunya yang paling Bapak Ibu akan lakukan. Cara mengisinya saya akan berikan contoh Bapak Ibu ya, karena di satu sekolah ini memiliki 8 indikator, jadi ke-8 ini Bapak Ibu diminta untuk memilih satu saja, cukup satu saja. Misalkan yang mungkin saya akan memilih yang paling mungkin saya lakukan pada periode September sampai Desember, yaitu presentasi visi misi sekolah, di mana indikator kinerjanya meliputi upaya mempresentasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas. Cukup pilih satu saja. Jadi pada sheet yang ketiga ini Bapak Ibu hanya memilih 1 dari 8 indikator kinerja individu kepemimpinan instruksional. Nah, jadi silakan Bapak Ibu cari sekolah Bapak Ibu dan pilih dari 8 itu satu saja. Jika sudah dipilih seperti ini, saya kasih contoh yang SMA 1 Gunung Halu. Berikutnya kita masuk ke target yang kedua, yaitu berkaitan dengan pengembangan kompetensi kepala sekolah pada periode Januari sampai dengan Desember 2025. Pada sheet ini disajikan ada kurang lebih 18 kategori jenis kegiatan pengembangan kompetensi. Di sini ada kategorinya, ada jenis-jenisnya, ada poinnya, dan ada catatannya. Dan berikutnya ada sekolah-sekolah Bapak Ibu. Jadi silakan pilih sekolah Bapak Ibu yang mana. Kemudian yang harus dilakukan di sini adalah silakan pilih beberapa target pengembangan kompetensi kepala sekolah yang paling mungkin dilaksanakan pada rengga waktu tersebut. Poin minimal untuk batas aman penilaian kepala sekolah bagi kepala sekolah dengan status PNS, maka nilai paling aman adalah 40 poin. Sedangkan bagi kepala sekolah yang non-PNS hanya 12 poin. Bapak Ibu, di sini disajikan banyak sekali jenis-jenis kegiatan dengan poin-poinnya. Bapak Ibu hanya tinggal memilih targetannya tadi. Jika kepala sekolahnya berstatus sebagai PNS, maka 40 poinnya. Sedangkan untuk yang non-PNS hanya 12. Saya kasih contoh misalnya untuk yang negeri ya, kepala sekolah SMA Negeri 1 Gunung Halu. Misalkan saya akan pilih poin nomor 2, saya checklist di sini, Bapak Ibu pilih nomor 2, kemudian nomor 3, kemudian yang paling mungkin saya lakukan adalah nomor 9 misalnya ya, kemudian nomor 12, kemudian nomor 13, kemudian nomor 14. Nah, Bapak Ibu, di sini ada pelatihan dan non pelatihan. Apa yang dimaksud non pelatihan dan pelatihan atau perbedaannya? Kalau yang non pelatihan hanya untuk meningkatkan wawasan, ilmu pengetahuan Bapak Ibu, meningkatkan pengetahuan Bapak Ibu, menambah wawasan Bapak Ibu. Sedangkan kalau pelatihan lebih kepada meningkatkan keterampilan, kemampuan untuk melakukan sesuatu dalam rengga waktu tertentu. Ya. Jadi kalau yang non pelatihan hanya untuk menambah wawasan, kalau yang pelatihan adalah meningkatkan keterampilan Bapak Ibu. Nah, setelah saya pilih tadi, maka jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 42. Lebih dari 40 tidak apa-apa Bapak Ibu, jangan sampai kurang. Nah, semisal untuk yang saya sebagai kepala sekolah non-PNS, maka saya akan coba kasih contoh SMA Madya Utama. Saya akan milih poin yang ke-9, itu tentang di mana saya menelaah
perangkat pembelajaran yang dihasilkan oleh guru-guru saya dengan 10 perangkat ajar. Jadi saya akan memeriksa, menelaah 10 perangkat ajar yang sudah dibuat oleh guru-guru di sekolah saya. Kemudian nomor 12, yaitu saya berpartisipasi dalam kegiatan seminar, lokakarya, simposium, dan lain-lain yang diselenggarakan oleh bidang pendidikan, misalnya KCD Wilayah 6 ataupun penyelenggara-penyelenggara lainnya di bidang pendidikan. Selain itu, saya akan milih nomor 16, yaitu sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Ini durasinya 1 kali kegiatan dengan jumlah jamnya 2 sampai dengan 3 jam. Kita akan lihat jumlahnya berapa? 14. Targetannya 12 lebih ya, tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal checklist saja, nanti jumlahnya sudah muncul dengan sendirinya. Kalau sudah dilakukan pada sheet keempat ini, Bapak Ibu berlanjut ke sheet yang kelima, target 3, yaitu perilaku kinerja kepala sekolah. Perilaku kinerja kepala sekolah, di sini kolomnya ada aspek, kemudian indikator perilaku, dan ekspektasi khusus pimpinan. Sekolah-sekolah yang dapat dipilih itu Bapak Ibu bisa ke samping geser ya. Di sini ada semuanya, tinggal Bapak Ibu pilih Bapak Ibu dari SMA mana. Dan aspeknya ada 7 aspek Bapak Ibu. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel yang keduanya, kemudian kompeten, yang keempatnya adalah harmonis, kelimanya loyal, keenamnya adaptif, dan yang ketujuhnya kolaboratif. Cara mengisinya adalah Bapak Ibu cukup mengisi ekspektasi pimpinan cukup 1 saja. Jadi Bapak Ibu cukup mengisi 1 indikator, 1 ekspektasi khusus pimpinan. 1 indikator, 1 ekspektasi pimpinan. Karena Bapak Ibu dalam 1 aspek ini rata-rata ada 3 indikator. Jadi rata-rata ada 3 indikator. Kalau ada 7 aspek maka ada 21 indikator. Ke-21 indikatornya itu harus diisi. Namun di dalam 1 indikator ada 2, 3 sampai 5 ekspektasi khususnya pimpinan. Nah, dari ekspektasi ini Bapak Ibu cukup memilih 1 saja. Cukup memilih 1 saja. Jadi saya akan coba mempraktekkan di SMA Negeri 1 Gunung Halu. Semisal untuk poin indikator yang pertama ini, saya akan mengidentifikasi kebutuhan guru saja. Kemudian yang kedua, indikator yang kedua saya akan mengisi ini, mengucapkan salam dan sapa dengan sikap yang ramah. Kemudian untuk indikator yang ketiga, melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi perilaku kerjanya, saya akan mengisi atau memilih ini Bapak Ibu, berupaya memperluas wawasan kualitas pelayanan. Terus Bapak Ibu isi setiap indikatornya dengan 1 ekspektasi pimpinannya Bapak Ibu, sampai Bapak Ibu isi pada aspek yang ke-7, yaitu kolaboratif. Misalnya ini ya, 7.1 memberi kesempatan kepada warga satuan pendidikan dan masyarakat atau dunia kerja untuk berkontribusi bagi tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Saya akan mengisi yang 71.2, yaitu memuji keunggulan dan prestasi orang lain. Kemudian untuk 7.2 saya akan mengisi yang 72.2. 72.2. Nah, berikutnya untuk yang 7.3
Saya akan mengisi misalnya ini ya, 73.1. Nah, ketika semua indikator ini sudah dipilih satu ekspektasinya, maka Bapak Ibu telah dinyatakan selesai dalam membuat target rencana pengelolaan kinerja kepala sekolah tahun 2025. Tinggal kemudian Bapak Ibu melengkapinya dengan menambahkan dokumen-dokumen yang sesuai dengan pilihan-pilihan Bapak Ibu tadi sebagai bukti bahwa Bapak Ibu telah melakukan atau melaksanakan pengelolaan kinerja kepala sekolah tahun 2025. Sekian panduan pengisian target rencana pengelolaan kinerja kepala sekolah tahun 2025. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.